Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Karunia Galih Permadani SPD MSc dan Ibu Dian Fajarwati Susila Ningrum SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ines Mailida dengan NPM terakhir 027. Yang kedua ada saya, Dia Ayu dengan NPM terakhir 064. Yang ketiga ada Ayu Sekar Nafisah dengan NPM terakhir 083. Topik yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Ines Mailida. Saya persilahkan. Yang pertama ada sejarah bioteknologi. Bioteknologi ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan kata teknologi. Bio ini berarti hidup atau organisme hidup, sedangkan teknologi berarti suatu cara ataupun teknik. Nah, dari perpaduan dua kata tersebut, European Federation of Biotechnology mendefinisikan bahwa bioteknologi adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dengan ilmu rekayasa genetik yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup maupun analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Pemanfaatan mikroba untuk kepentingan manusia telah ada sejak zaman sebelum Masehi. Sedangkan kata bioteknologi ini mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan asal Hungaria yang bernama Karl Erke untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pakan ternak. Nah, dari pemberian gula bit ini dapat meningkatkan produksi ternak babi. Oleh karena itu, bioteknologi pada saat itu mulai dikembangkan. Kemudian pada tahun 1961, Carl Hayden, ahli mikrobiologi, menerbitkan jurnal ilmiah Biotechnology and Bioengineering, banyak mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam jurnal tersebut, yaitu mengenai pemanfaatan mikroba hidup dalam menghasilkan berbagai bahan untuk kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada perkembangan bioteknologi. Perkembangan bioteknologi ini terbagi menjadi 3 periode ya. Yang pertama yaitu periode bioteknologi tradisional yang terjadi pada sebelum abad ke-15 Masehi. Kemudian ada periode bioteknologi ilmiah pada abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu periode bioteknologi modern yang terjadi pada abad ke-20 Masehi sampai dengan sekarang. Baik, yang pertama yaitu mengenai periode bioteknologi tradisional yang terjadi sebelum abad ke-15 Masehi. Nah, pada periode ini merupakan bioteknologi yang masih memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan belum tahu tentang adanya penggunaan enzim. Proses pembuatannya itu sendiri masih menggunakan teknik konvensional yang masih sangat sederhana. Oleh karena itu, pada era ini hanya digunakan pada skala kecil. Ini dikarenakan mereka belum tahu adanya enzim yang dapat mempercepat proses bioteknologi. Yang kedua yaitu ada periode bioteknologi ilmiah yang terjadi pada abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Nah, pada perkembangan bioteknologi ini manusia mulai menyadari bahwa fenomena yang terjadi pada proses fermentasi tidak akan terjadi secara sendiri atau secara tiba-tiba ya. Oleh karena itu, rasa ingin tahu mereka untuk meneliti, maka mereka menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih memaksimalkan dalam penggunaan bioteknologi ini. Sehingga pada periode ini ditandai dengan munculnya banyak penelitian ilmiah dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang makanan atau pangan maupun pada bidang kesehatan dan lain sebagainya. Periode yang ketiga yaitu pada periode bioteknologi modern yang terjadi pada abad ke-20 Masehi sampai dengan sekarang ini.
Nah, periode ini diawali dengan adanya penemuan teknik rekayasa genetik yang ditemukan pada tahun 1970-an. Era rekayasa genetik ini mulai dengan penemuan enzim endoklease oleh Boyer. Dengan adanya enzim tersebut, memungkinkan kita dapat memotong DNA pada posisi tertentu, mengisolasi gen dari kromosom suatu organisme, dan menyisipkan potongan DNA lain yang dikenal sebagai teknik DNA rekombinan. Nah, setelah penemuan enzim endoklease ini dilanjutkan dengan program bahan bakar alkohol dari Brasil dan teknik hibridoma yang menghasilkan antibodi monoklonal. Selain itu, diberikannya izin untuk memasarkan produk jamur juga dapat dikonsumsi oleh manusia itu sendiri juga berkat adanya bioteknologi modern ini. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Selanjutnya adalah pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam beberapa bidang. Pasti teman-teman semua sudah pada pernah mengkonsumsi produk-produk yang ada di gambar ini kan? Yap, gambar yang pertama adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Proses pembuatan yogurt sangat sederhana. Pertama dari susu murni, lalu dilakukan proses pasteurisasi. Lalu susu yang sudah dipasteurisasi itu sebagian besar lemaknya dibuang. Langkah selanjutnya adalah menambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan itu, pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Gambar yang selanjutnya adalah keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri itu berfungsi untuk memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi, lalu didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri itu, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Lalu ditambahkan enzim renin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius dan ditambahkan garam, lalu ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Adapun whey yang terbentuk diperas lalu digunakan untuk makanan sapi. Gambar yang selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir. Gambar selanjutnya adalah kecap. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wenti akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Dalam pembuatan kecap juga dilakukan ketika jamur Aspergillus oryzae dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Gambar yang selanjutnya adalah tempe. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan terbentuk struktur yang kompak. Gambar yang terakhir adalah cuka.
Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Oleh bakteri asam asetat seperti asetobakter dan gluconobakter, etanol akan dioksidasi menjadi asam asetat. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pertanian, diantaranya yang pertama yaitu pembuatan pupuk. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional dapat dilakukan untuk membuat pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Yang kedua yaitu pemuliaan tanaman konvensional. Pemuliaan tanaman dilakukan untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian. Pemuliaan tanaman konvensional dilakukan dengan menggunakan cara persilangan untuk memperoleh individu tanaman yang unggul. Pemanfaatan bioteknologi konvensional yang selanjutnya di bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Pemanfaatan bioteknologi konvensional yang selanjutnya di bidang peternakan. Pemeliharaan hewan merupakan kegiatan dalam peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Selain itu, pemeliharaan dan reproduksi pada hewan juga bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan misalnya ada pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Lalu ada sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan teknologi canggih yang memperbolehkan para saintis memperoleh banyak peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, pengobatan atau medis, dan pengolahan limbah. Pada saat ini, bioteknologi modern semakin berkembang dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip itu meliputi pemahaman tentang proses, peralatan yang digunakan, pemrosesan hasil dengan mesin, pengepakan, dan pemasaran. Bioteknologi modern memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama ada menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk. Hal ini dikarenakan makhluk hidup dapat dikembangkan secara aseksual, sehingga jika dipelihara secara terus-menerus memiliki sifat yang tetap. Kemudian makhluk hidup juga dapat diperoleh dengan mudah. Selanjutnya, sifat makhluk hidup dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan, misalnya melalui persilangan. Dan makhluk hidup ini senantiasa berkembang biak, sehingga merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Yang kedua yaitu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam menghasilkan suatu produk. Prinsip-prinsip ilmiah tersebut yaitu diantaranya ada pemahaman tentang proses, peralatan yang digunakan, pemrosesan hasil dengan mesin, pengepakan, dan pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu merupakan hasil pengkajian dari berbagai ilmu. Dan yang terakhir yaitu dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi modern dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang ini yaitu adanya vitamin dan asam amino melalui bantuan mikroorganisme. Selain itu, peran bioteknologi dalam dunia kesehatan juga sangat diperlukan untuk membuat vaksin. Kemudian yang kedua ada pengelolaan lingkungan. Pada saat ini, bioteknologi membuka peluang baru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Misalnya, bakteri yang direkayasa secara genetik bisa digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi produk yang berguna atau untuk membersihkan tumpahan minyak. Yang selanjutnya ada produksi makanan. Bioteknologi juga berperan dalam produksi makanan, di mana bioteknologi memainkan peran penting dalam
dengan menyediakan bahan makanan, vitamin, dan enzim untuk mengolah makanan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Selanjutnya ada cloning. Cloning merupakan metode untuk menghasilkan keturunan yang dikehendaki sama persis dengan induknya. Cloning ini merupakan langkah penggadaan atau pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk hidup tersebut. Selanjutnya ada DNA rekombinan. DNA rekombinan merupakan suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Contoh dari aplikasi DNA rekombinan yaitu transgenik. Selanjutnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan metode untuk memperbanyak jaringan atau sel yang berasal atau yang didapat dari jaringan orisinil tumbuhan atau hewan setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan atau disagregasi secara mekanis atau kimiawi atau enzimatis secara in vitro atau dalam tabung kaca. Yang selanjutnya yaitu ada hibridoma. Hibridoma merupakan salah satu metode untuk menggabungkan dua macam eukariot dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pemanfaatan bioteknologi, maka kami akan menayangkan video salah satu contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Selamat menyaksikan teman-teman. Laut punya sistem pembersihan diri. Sebagian besar polusi yang mendarat di laut diurai oleh mikroorganisme dalam air. Tapi prosesnya sangat lama. Kapal tanker ini menabrak karang dan tenggelam. Sebagian muatannya bocor ke laut. Dalam upaya pembersihan biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot bocoran minyak dari permukaan. Tapi solusi ini jauh dari sempurna. Teknologinya punya keterbatasan. Kelemahan utamanya adalah bahwa perimeter mengambang tidak dapat mencegah sejumlah kebocoran minyak. Selalu ada sejumlah kecil minyak yang tidak dapat dilenyapkan dengan menggunakan metode mekanis. Jadi, film tipis minyak tetap ada. Membersihkan bocoran minyak amat sulit. Paling tidak karena menunggu mikroorganisme di laut untuk mengurainya pada kecepatan alami terlalu lama. Tapi bagaimana kalau bakteri bisa bekerja cepat? Inilah sasaran riset Eropa di Yunani. Target utama proyek riset kami adalah menemukan teknologi baru untuk meningkatkan biodegradasi alam yang dimiliki mikroba laut. Kami mencapai target itu dengan rangkaian langkah yang memberikan mikroba semua hal yang diperlukan agar memakan minyak lebih cepat. Di laboratorium, para peneliti menyimulasi kebocoran minyak untuk menguji coba metode baru. Mula-mula minyak nabati yang mudah terurai disemprotkan untuk mengurangi tegangan permukaan air. Dengan itu minyak dan air bercampur. Menyemprot minyak dengan surfaktan ini tidak menyebabkan minyak lenyap. Yang dilakukan adalah memecah minyak jadi tetesan lebih kecil. Dan ini bisa diserang oleh mikroorganisme di lingkungan untuk mengurai minyak sepenuhnya. Bakteri pemakan minyak tidak perlu diciptakan karena biasanya muncul di laut dimanapun ada kebocoran minyak. Tapi para ilmuwan ingin membantu bakteri ini tumbuh dan bereproduksi lebih cepat. Caranya, kami mengambil sampel air yang tercemar dari laut dan di laboratorium membudidayakan bakteri dari air itu. Jika kami sudah menumbuhkan biomasa besar bakteri pemakan minyak, kami semprotkan kembali kecemaran minyak. Dengan itu, kami mempercepat proses alami dari pembersihan diri laut. Untuk merangsang rasa lapar bakteri pada minyak, para peneliti menambahkan fosfor dan nitrogen ke dalam campuran. Mereka menemukan partikel cerdas baru yang melepas nutrisi dengan tepat jika diperlukan di laut yang tercemar. Jika bakteri berada di laut, ada kebutuhan nutrisi, misalnya fosfor dan nitrogen.
Jadi kami menyuplai nutrisinya langsung ke bakteri agar bisa mengurai minyak lebih efisien lagi. Bakteri memakan minyak, plankton makan bakterinya. Dengan begitu rantai makanan di laut berlanjut. Cara alami membersihkan bocoran minyak ini dalam waktu dekat akan digunakan dalam skala besar untuk membantu menangani bencana lingkungan. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.